Mas nggak mau masuk dunia politik kan gitu. Waduh. Saya tanya, keuntungannya berpolitik itu apa sih Mas Adam? Saya akan tunjukkan bahwa Kurniawan Yuda akan membawa kejayaan dan berbakti untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Golkar Sidoarjo, channel kebanggaan wong Sidoarjo. Masih suasana Idul Fitri di 1444 Hijriah. Seluruh kru dan kerabat kerja Golkar Sidoarjo TV menyampaikan minal aidin wal faizin dulur, mohon maaf lahir dan batin. Lah, podcast di Syawal ini kita kedatangan tamu dari kota seberang. Jadi nyebrang Gedangan sih baru nangone waru. Spesial ini. Pakai telur. Pakai telur. Pakai telur ceplok. Telurnya telur goreng apa telur rebus? Telur dadar. Ya, ke tamu kita punya nama Kurniawan Yuda Susanto. Beliau politisi sekaligus pengusaha. Gimana kabar Mas Yuda? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang ke podcast Golkar Sidoarjo lagi nih. Wah, benar-benar podcast yang sekarang lagi trending topik. Iya, trending topik di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya tentunya. Mas Yuda, kesibukannya apa sekarang Mas Yuda? Kesibukannya gara-gara saya masuk di politik ini, terus baliho saya sudah terpasang di mana-mana. Wah, menerima tamu kesibukan sekarang. Menerima tamu di rumah, alhamdulillah. Silaturahmi tidak putus-putus sampai saya ini agak serak, agak batuk, kurang istirahat ya. Di 2024 memang tahun politik ya, sahabat-sahabat Golkar. Makanya ini Pak Yuda ini politisi sekaligus calon anggota dewan di Dapil 6 ya. Dapil 6 Warung Gedangan ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Selain menerima tamu, bisnis jalan? Alhamdulillah jalan dengan adanya promo-promo Lebaran itu dari MTB. Bisnisnya apa Mas? Bisnisnya ini perumahan dan jual tanah kapling. Oh, properti ya? Properti. Jadi alhamdulillah dengan adanya bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan promo ini masih tetap berjalan dan antusias pembeli semakin meningkat. Jadi Ramadan kemarin ada promo. Setelah Ramadan ada promo lagi. Promonya tetap sampai bulan Syawal ini habis. Terus kita kembali ke harga normal. Oh, gitu. Mas Yuda, kenapa sih kok tertarik ke dunia properti? Menariknya apa properti itu? Karena semakin banyak orang di dunia ini kan banyak manusia, misalnya keturunan mungkin membutuhkan rumah kan gitu. Tidak mungkin semakin banyak orang terus kita rumah ini pancet satu ditinggali 10 orang. Jadi kan ya itulah usaha properti ini saya tertariknya di situ karena semakin tahun ini semakin banyak yang membutuhkan rumah atau lahan. Kalau penduduknya semakin banyak, tempat tinggalnya semakin menyusut gitu kan? Iya. Seperti itu. Jadi semakin banyak manusia, penduduk, semakin banyak juga kebutuhan untuk tempat tinggal. Kan seperti itu. Nah, akhirnya dari situ saya yang awalnya dulu jadi pegawai bank, terus jadi pegawai pempek, akhirnya pindah ke properti. Seperti itu. Nah, ini langkah awal ya, awalnya dulu punya ide untuk bisnis properti itu secara tiba-tiba apa sudah direncanakan? Sebelumnya kan pegawai bank juga ya, langsung tiba-tiba loncat ke properti gitu. Jadi gini ceritanya, alhamdulillah di perbankan saya ini karir yang dari awal marketing sampai jadi pimpinan cabang. Dan dari situ saya mencoba kok pengusaha ini pinjam modal di bank itu kok besar sekali, dan alhamdulillah usahanya semakin membesar.
Nah dari situ saya mencoba untuk berhenti di dunia perbankan, mencoba menjadi wirausaha. Nah wirausaha, dan alhamdulillah saya akhirnya belajar kepada seorang pengusaha yang bergerak di bidang properti, dan disitulah saya memulai untuk bergerak di bidang properti ini kan gitu. Pasca dari bank itu apakah langsung terjun ke properti, apa ada usaha sampingan yang lainnya? Ya jelas, ya jelas enggak lah. Nah, saya ini jual empek-empek yang waktu empek-empek ini makanan khas dari Palembang itu. Palembang. Jadi yang dulu pernah saya sampaikan ke Mas Sodikin bahwa saya dulu adalah jadi sebelum jadi setelah menjadi pegawai bank saya berjualan empek. Itu memulainya memang dari titik nol. Saya ibaratnya mencoba menjadi wirausaha. Dodol empek-empek ya. Nggih. Iki pertanyaane kulaan apa gawe dhewe? Kulaan. Jadi saya ini sebelum jadi wirausaha pempek, saya ini satu keluarga doyan kuliner. Salah satunya itulah kuliner empek-empek. Seperti itu. Ya ada salah satu empek-empek yang terkenal di daerah Waru Surabaya ini, itulah ada boleh disebutkan atau tidak? Tidak usah ya. Oke. Ya disensor aja ya. Jadi gitu. Ya. Jadi kok enak makanan seperti ini, kok enak tapi kok mahal. Nah, akhirnya saya mencoba beli ikannya sendiri, mencoba meracik sendiri. Saya lihat di YouTube cara pengelolaan seperti apa, coba saya sajikan ke keluarga. Dan keluarga akhirnya, "Loh, ini buatanmu sendiri, Yuda?" "Iya, saya buat sendiri." "Nggak beli?" "Nggak." Akhirnya dorongan dari keluarga untuk menjual empek-empek tersebut. Nah dari situ alhamdulillah. Pertama ini ya, nggak langsung online, apa keliling dulu apa langsung masuk online? Nah, jadi saya tuh ini pas nyodorkan hidangan pada saat lebaran itu ke saudara-saudara, dan saudara-saudara bilang suruh jualan. Ya sudah, akhirnya saya jualan keliling, saya posting lewat WA, media sosial, kok responnya bagus. Akhirnya saya daftar ke aplikasi itu tadi, aplikasi online, dan alhamdulillah saya buka 24 jam, benar-benar saya ingin mengenalkan produk saya. Tutupnya hari kiamat gitu. Tutupnya kalau capek. Luar biasa. Jadi setelah perjalanan dari jualan pempek langsung ke properti ya. Kalau properti mungkin nggak semulus orang yang bayangkan ya. Oh, enggak Mas. Jadi apa Mas cerita di balik keluh kesah bisnis properti itu sebenarnya apa? Memulainya dulu dari awal bagaimana kan gitu? Ya itu tadi saya bilang, saya dulu pegawai bank. Ada salah satu nasabah saya yang ibaratnya bermain properti. Nah, saya sambil jualan pempek itu membantu beliau untuk memasarkan propertinya. Dari situ kok cukup mudah, sekali, 2 kali, 3 kali saya dapat keuntungan kok cukup besar. Akhirnya saya berusaha untuk mencoba membantu beliau mencarikan tanah di lingkungan saya. Sampai beliau ini mendapatkan keuntungan 700 juta. Nah, dari situ setelah dapat keuntungan 700 juta, saya bilang, "Pak, waktunya membayar lahan." Karena kan kalau saya lihat panjenengan sudah mendapatkan keuntungan 700 juta. Janjinya panjenengan ke pemilik lahan untuk membayar 500 juta. Dari situlah beliau mengatakan uangnya sudah habis untuk ternyata menutupi hutang-hutangnya beliau. Berarti ada indikasi ditipu gitu. Ya kalau mau saya ini dari dulu tidak pernah punya pikiran ke siapapun, ke orang lain negatif thinking. Ya entah karena saya tidak mengetahui strategi properti itu kayak gimana nggih. Saya tidak mau suudon, saya kusnudon mawon, saya bilang akhirnya ke pemilik lahan, Pak ini salah satu teman saya ini belum bisa membayar. Ya, terus? Dan dari situ dibatalkan. Oke, perjanjian jual belinya batal. Waduh, saya bingung.
mau mengembalikan uang 700 juta ini gimana? Dari mana gitu? Iya dari mana? Saya ini tidak punya apa-apa. Saya hanya penjual empe-empe. Penjual empe-empe. Waduh. Akhirnya saya jualah emas-emasan istri saya semua. Luar biasa. Saya jual emas-emasan istri saya. Sampai mas kawin pun terjual waktu itu. Alhamdulillah enggak lah. Oh, iya. Alhamdulillah enggak. Jadi saya jual emas-emasan istri saya, aset-aset saya, sepeda motor saya jual. Terus saya merenung berdoa sama Allah. Di suatu saat akhirnya saya memberanikan diri ke pemilik lahan bilang, Pak, ini saya belinya. Jadi saya yang melanjutkan. Duh, uang dari mana kamu Yuda? Kamu tidak punya uang, kamu hanya penjual pempek. Insya Allah. Wes gini aja Yuda, saya butuh waktu 2 hari. Siapkan uang 200 juta. Waduh, saya mikir tidak karu-karuan. Daripada saya masuk penjara gara-gara bukan lihat saya untuk menipu pembeli ya. Iya. Ini kan tingkah laku ya teman saya. Dan saya ini yang mencarikan lahannya, mempromosikan. Iya. Nanti dikira saya ini komplotan, iya. Dan gitu kerjasama untuk menipu. Padahal demi Allah 1% pun saya tidak pernah menghasilkan uangnya. Nama baik ya. Nama baik saya yang saya pertaruhkan. Setelah saya sholat isya, saya pada saat itu saya sudah bilang ke pemilik lahan, oke, saya pulang. Setelah sholat isya saya nongkrong di sebuah warkop. Kebetulan ada teman-teman yang nyamperin saya. Apa bos kok bingung ketok aneh kan? Iya, hakiki ya apa rek 700 juta dibawa lari. Saya ini harus ganti dari mana? Nah, ini satu kesempatan terakhir yang diberikan sama pemilik lahan. Saya disuruh nyari uang 200 juta. Alhamdulillah teman saya coba ke juragan ini besi di daerah Ngingas. Beliau butuh lahan, butuh tanah untuk anak-anaknya. Alhamdulillah saya ke sana, saya sodorkan brosur dan tanpa pikir panjang ternyata beliau kenal saya. Nah itulah jalan ya. Sudah mas, sudah saya beli lahan yang ini 6 petak. Saya beli 600 juta. Berarti satu petaknya 100 juta. 100 juta. Saya beli 1 petak 100 juta. Saya beli 6. Dan hari itu juga, dan besoknya saya langsung dikasih cash sama beliau 600 juta. Dan malam harinya saya telepon pemilik lahan, saya sudah siap tanahnya. Dan dari situlah sampai detik ini kepercayaan itu benar-benar bahwa Allah ini tidak akan memberikan cobaan di luar batas hambanya dan gitu. Jadi selama kita niat baik, bekerja keras, insya Allah ada jalan. Jadi alhamdulillah, itu tadi lah, sampai detik ini saya jadi pengusaha properti yang awalnya tidak punya uang apa-apa. Dari nol ya? Dari nol. Oke Mas Yuda, jadi saya sering lihat gambar sampean itu di jalan-jalan sekarang ini ya. Iya. Jadi Kurniawan Yuda, putra daerah asli kan gitu. Iya. Nah, dalam rangka apa ini Mas? Jadi ceritanya seperti ini, lucu. Saya ini bingung. Jadi ya apa ya? Nah, ini ada sangkutannya dengan properti saya. Ya. Ya mungkin kan properti ini kan membutuhkan izin usaha, izin usaha, dan akhirnya teman-teman ini mengenalkan saya sosok seorang Pak Adam Rusdi. Ya, ini awal jalur masuk politik ya? Awal jalur masuk politik. Ya. Saya ditemukan sama teman-teman saya, Pak Adam Rusdi, Ketua Golkar Sidoarjo, dan alhamdulillah beliau juga sudah sedikit mengenal saya. Beliau adalah kakak kelas SMP saya. Saya ditanyain, kamu butuh apa Yuda? Kan gitu. Izin apa yang kamu butuhkan? Saya ada masalah ini, Mas Adam, bla 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 bla, tidak saya sebutkan lah. Banyak yang saya butuhkan pada saat saya merintis usaha properti. Nah dari situ beliau mau sedikit membantu saya. Alhamdulillah izin saya selesai. Membantu untuk menunjukkan prosedurnya. Ya, jalan-jalannya. Oh, kamu kalau mau
izin usaha properti ini ke sini. Karena saya buta. Ya, yang saya tahu ini kulaan ikan buat pempek. Kulaan ikan tenggiri. Iya, ikan tenggiri. Jadi saya tidak tahu. Waduh, kia opo izin-izinnya. Saya kira ya jual beli tanah biasa kan gitu. Ternyata harus ada izinnya. Dan alhamdulillah berkat arahannya beliau, saya melakukan seperti itu. Dan izin-izin saya sudah lengkap. Secara prosedur ya? Ya, secara prosedur izin-izinnya sudah lengkap. Dan akhirnya sering ngopi lah sama beliau ini. Sering ngopi, Mas, nggak mau masuk dunia politik dah. Dan gitu. Waduh, aku sih ngerti ki politik ki bahaya bos kan. Karena demokrasi di Indonesia ini bukan demokrasi yang real menurut saya ya. Demokrasi yang real. Jadi 10 orang mengatakan bagus, 20 orang mengatakan jelek. Waduh, ya 20 orang inilah yang suara terbanyak kan gitu. Tidak semua ya. Tidak semua, tapi karena ya realitanya seperti itu, saya tuh bingung. Akhirnya saya tanya, keuntungannya berpolitik itu apa sih Mas Hasan? Ya bisa bermanfaat gitu ya. Jadi jawabannya cuma gini. Berpolitik itu tergantung dirimu sendiri. Kalau dirimu baik, insya Allah politiknya akan baik. Itu tergantung dari dirimu sendiri. Oh gitu ya ketua ya. Iya. Nah dari situlah saya berpikir, cobalah ketua, saya tak masuk Golkar sebagai tim hore, membantu. Jadi Golkar butuh apa saya bantu. Tim hore awalnya ya. Tim hore. Akhirnya ada salah satu HUT Golkar. Ya. HUT Golkar itu debut awal. Iya. HUT Golkar tiba-tiba saya dimakan. Ayo Mas Yuda ikut rapat. Oke, ketua ayo rapat. Ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Waduh. Ini bingung aja ya. Jadi ini teman sahabat-sahabat Golkar perlu tahu. Jadi kesuksesan acara HUT ini ada tangan-tangan manjanya Mas Yuda kemarin yang mensukseskan acara itu ya. Dan ya situ tadi saya bingung Mas Odikin. Ya Allah, isok tahu kan gitu. Waduh, saya coba akhirnya saya menyampaikan apa yang bisa sesuai kemampuan saya. Ketua saya mampu lah. Tapi kalau mengundang tokoh-tokoh politik saya tidak punya kontak personnya. Yang kedua soal masalah perizinan. Perizinan acara dan ngapunten yang lebih paham kan panjenengan. Saya dibantu dua itu aja. Kalau soal masalah pengisi acara itu sudah saya sudah inilah istilahnya pada saat kuliah saya sudah pernah bergelut di bidang itu. Event gitu. Dan alhamdulillah pada saat event tersebut berjalan dengan lancar. Ketua sampai mengatakan di luar ekspektasi. Luar biasa itu. Di luar ekspektasi, saya ibaratnya apresiasi lah, dapat apresiasi. Dan dari situ akhirnya kedekatan dengan ketua itu lebih akrab lagi, dan suatu ketika ada berita duka almarhum Mbah Husni meninggal dunia itu, saya diomongin ketua, Mas Yuda mau ndak menggantikan posisinya Mbah Husni? Loh, tanggung jawab lagi nih. Apalagi kan gitu. Waduh. Apalagi buat apa ganti posisi sebagai apa? Ya ini caleg di dapil 3. Waduh, caleg. Waduh ketua, saya ini jadi timnya Adam Rusdi aja lah gitu. Jadi partainya Adam Rusdi saya nggak tahu. Caleg. Sebentar ketua, saya tak izin dulu. Sama orang tua ya. Saya izin dulu sama orang tua, istri saya dan keluarga besar saya. Izin untuk masuk yang lebih serius di politik gitu ya. Di politik seperti apa? Akhirnya masukan dari orang tua, selama kamu itu niatnya bagus, baik, jalankan. Dari kedua, kalau memang itu kamu bisa sesuai dengan kemampuanmu, jalankan. Nah, ke istri saya tambah bilang gini, apa kamu jadi pengusaha properti aja gak ada waktu buat saya kan gitu, buat keluarga. Itu yang susahnya di situ. Iya, apalagi jadi ini politik, aduh masuk ke politik tambah gak ada waktu. Apalagi jadi caleg lagi, aduh. Saya pikir-pikir ya sudahlah,
coba izin ke mertua, guru spiritual saya, kiai saya itu kan saya, kiai gimana? Sudahlah, kamu umroh dulu. Akhirnya saya sama istri menjalankan ibadah umroh. Di situ dikasih kelancaran, dikasih jawaban semua. Tiba-tiba pulang, istri saya bilang, ya sudah Pak, Bismillah ya. Bismillah jalan. Bismillah jalan. Terus saya ke kiai saya, ternyata kiai saya bilang, ya sudah jalan. Nah dari situlah saya memberanikan diri untuk jalan. Tapi saya bilang sama ketua, kalau di Dapil 3 saya ini tidak ada yang kenal ketua, tidak ada yang kenal. Waduh, sama saja muspro, coba ketua, pasang foto saya siapa ini kan gitu. Saya ini bukan artis, kan gitu. Nah, akhirnya saya mengusulkan ketua, kalau saya Dapil 6 gimana di daerah Waru. Itu saya besar di sana dan saya merintis pekerjaan saya di sana, keluarga besar saya banyak di sana. Dan akhirnya ketua mengizinkan. Dan sekaligus masuk ini ya, menggantikan posisi wakil ketua bidang kaderisasi ya. Nah itu tawaran kan, ternyata ketua bilang sudah, apa sih kan sebagai wakil kaderisasi, kamu juga wakil kaderisasi juga jalan. Oh ya siap ketua, monggo. Jadi yang intinya saya ini ketua selama bermanfaat untuk orang banyak saya jalankan. Kembali ke pertanyaan tadi, memang Mas Yuda ini putra daerah asli? Alhamdulillah saya asli Sidoarjo ya? Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Sekolah TK di Dulas Mekar, SD di Tropodo 2 Waru, SMP juga Waru. SMP 1 Waru. Ya, jadi putra daerah asli Jadi Mas Yuda ini asli arek Waru gitu ya. Arek Waru Terus Mas Yuda, jadi seberapa besar sih pengaruh lingkungan, terutama orang tua ya? Dulu kan pernah nggak punya cita-cita jadi apa gitu, cita-cita yang kemudian bisa anak kecil, masa-masa kecil ya, masa-masa kecil misalnya aku pengen jadi dokter, polisi dan sebagainya gitu. Kalau Mas Yuda seperti apa kalau cita-citanya itu? Cita-cita saya dari kecil itu dulu ya, pahlawan saya ini orang tua saya. Jadi seperti itu cita-cita saya lihat ya, papa saya, almarhum papa saya itu. Saya pengen menjadi seperti papa saya, yang ibaratnya tanda tangan dibayar. Ya alhamdulillah saya awal melamar kerja itu di pelabuhan. Waktu lulus kuliah itu saya di pelabuhan, tapi karena dulu itu sebelum selesai kuliah papa ini sudah meninggal dunia. Saya dititipkan sama temannya papa gitu. Dan kalau masih mungkin kalau almarhum papa saya masih hidup, saya menjadi pegawai pelabuhan karena ada dapat jatah anak satu untuk melanjutkan karirnya bapak kan gitu. Jadi dari situ setelah meninggal dunia ya mau apa dibuat, saya mencoba, ternyata tidak diterima. Seperti itu. Belum jalannya jadi mungkin rezekinya mungkin di properti gitu ya. Dan alhamdulillah setelah saya sadari saya bergelut di dunia properti, tidak ada tanda tangan saya nggak cair. Ini berarti tanda tangan cair. Tanda tangan cair. Nah itulah, dari situlah saya menyadari alhamdulillah cita-cita saya terwujud ya, berkat saya ini orangnya, panutan saya itu adalah orang tua saya. Kalau perusahaan propertinya namanya apa Mas? MTB. PT MTB. MTB itu singkatan dari Makmur Tentram Berprestasi. Makmur Tentram Berprestasi. Luar biasa. Sementara ini lahannya di mana saja Mas? Di daerah Sedati ada ya. Sedati tinggal berapa unit? Alhamdulillah yang 261 unit sudah habis. Terus yang buka lagi 186. Sisa separuh. Oke, dulur-dulur yang mau nyari tanah kafling ya. Ini PT MTB banyak menawarkan promo. Dari ukurannya berapa Mas? Bisa sampaikan? Ada yang 512, ada yang 610, ada yang 510, macam-macam lah. Jadi insya Allah harganya murah dan bersaing. Oke. Sistemnya ini Mas, yang perlu orang tahu di MTB ini menganut sistem apa? Kalau jual belinya mungkin kadang kan ada yang mungkin flat atau apa, seperti apa? Oke. Ya. Kalau saya lebih ngomong ke
syariah nggih. Syariah ya? Nggih syariah. Nggih ngapunten. Bahasa syariah itu mungkin di luaran sana agak sedikit ngeri. Karena banyak berita properti syariah, properti anti riba, ujung-ujungnya nihil. Ya. Karena satu, semua pengusaha itu dicoba di saat kita ini memegang uang banyak dan harus amanah. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba berjalan di properti syariah yang tanpa bunga. Jadi 150, DP-nya 50, 100-nya dicicil. Wes berapa tahun sesuai dengan 4 tahun ya sudah 100 dibagi 48 bulan. Jadi mulai tipe yang terendah, ukuran yang luasnya terendah itu berapa Mas? Luasan terendah 5 kali 10. 5 kali 10 dengan harga? Itu 180 juta. 180 itu sudah potong promo ya? Sudah, kalau di promo sekarang tinggal 125. Wow. 125 sudah dapat anak kafling di dekat bandara lokasinya. Dekat bandara. Wah, tak jamin. Row jalannya 5 meter. Ya teman-teman, anak-anak kru ini Golkar Sidoarjo TV yang mau beli tanah kafling untuk investasi untuk buat istri. Terus Mas Yuda, kira-kira apa sih Mas yang Mas Yuda masuk ke dunia politik ya? Apa sih Mas? Tujuan awalnya apa sih Mas? Jadi saat saya berpolitik, saya sudah bergaul dengan Mas Adam, terus jadi dengan orang. Jadi gini Mas, dedikasikan dirinya untuk bermanfaat itu di politik itu tujuannya sampean opo sebenarnya? Iya, makanya dari itu Mas saya terangkan Mas Odikin. Saya waktu setelah berkecimpung di dunia politik, terutama Partai Golkar, disitulah saya akhirnya ingin menunjukkan bahwa politik tidak semuanya politik itu kotor. Gitu ya. Itu saya bisa menunjukkan bahwa kita sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, suara rakyat itu semuanya saya bisa mewujudkan menjadikan suatu daerah yang ibaratnya yang diidam-idamkan masyarakat tanpa tanpa adanya kekurangan atau gimana pun, insya Allah saya akan wujudkan. Itu saya ingin mengabdi, mewakafkan diri kepada masyarakat, utamanya Waru dan Gedangan. Ya, kan saya sama Partai Golkar ditempatkan di Waru Gedangan. Saya ingin mewakafkan diri saya untuk mewujudkan bahwa Waru Gedangan, warga Waru Gedangan itu bisa merasakan nikmatnya, kan gitu, merasakan tanpa adanya kekurangan, keluh kesahnya bisa terwujud, kan gitu, menampung aspirasi dan kalau bisa mewujudkannya. Ya, mewujudkan, saya tujuannya seperti itu. Nah, ini Mas, aku kemarin aku scroll Instagram sampean. Jadi ono apa rek wingi rek kayu jati. Ya, jadi kayu jati. Jadi ibu-ibu ngomong kayu jati, bapak-bapak ngomong kayu jati. Kayu jati itu sebenarnya apa sih Mas? Jadi saya itu mengambil istilah kayu jati. Kayu jati itu kan kayu yang saya kira itu kayu yang kalau mebel dari jati itu kan mesti mahal, kuat, kan gitu, kuat dan mahal harganya. Tapi ini duduk jati londo tuh. Iya, bukan. Jadi saya ini kayu jati kita bagus ini, dibuat jargon, dibuat suatu singkatan kan gitu. Kayu itu kan nama saya, asal dari nama Kurniawan Yuda. Kurniawan. Ya. Yuda. Yang jatinya ini apa? Jati itu berjaya dan berbakti. Semoga saya dengan cerita saya ini dari nol sampai berjaya seperti ini, insya Allah bermanfaat untuk orang banyak dan berbakti untuk masyarakat. Agama, agama semua lah, nusa dan bangsa kan gitu, komplit. Pokoknya saya ini ingin berbakti kepada nusa dan bangsa, agama saya akan tunjukkan bahwa Kurniawan Yuda akan membawa kejayaan dan berbakti untuk semua orang.
Amin, Kan amin, sekarang amin. kan amin ya, Nah, kita amini ya, nggih. kita amini. Jadi gini Mas Yuda, jadi proses itu kan panjang ya perjalanannya. Iya. Kisah titik nol. Jadi Mas Yuda ini nggak mungkin toh moro-moro ujuk-ujuk gak merasakan pelik dan pahitnya hidup. Titik paling nol apa Mas Yuda? Titik paling nol itu ya di saat saya mencoba menjadi wirausaha. Ternyata ya tidak instan. Kita berwirausaha itu tidak instan. Saya mencoba menjual pempek itu ya awalnya. Sampean ya pernah gak duit ya Mas? Ya pernah. Pernah. Saya jual pempek itu kan gini, barang baru kita jual, kita posting semuanya berapa. Siapa yang kenal, kecuali kalau sudah produk lama gitu, Ya. mempunyai nama kita posting, ibaratnya kita jadi ini saya ini produksi sendiri. Enak gak enak ini kan menurut saya sih enak, tapi menurut Orang mau beli spekulasi. iya, seperti itu. Dan akhirnya uang ini saya buat modal usaha sampai lupa tidak pegang uang. Saya di luar, saya ditelepon sama istri, Pak, anak-anak belum makan, tokennya habis. Token listrik. Token listrik habis, anak-anak belum makan. Saya cek di rekening saldo tinggal 30.000. Waduh, wes tak belikan token dulu. Ya. Mau saya tarik tidak bisa di ATM 30.000. Mau saya tarik tidak bisa 30.000 itu. Waduh, wes Nariknya harus tambah 20.000. iya, nah ini saya kirim dulu buat isi token. Sisa 5.000 di rekening, saya jalan. Saya telepon, saya gini mau pinjam, saudara bilang itu tidak ada yang percaya kalau saya tidak punya uang. Mosok Yuda gak duit. Ya seperti itulah. Ya intinya saya tidak mau menyombongkan diri. Ini fakta terjadi kepada saya. Saya coba pinjam ke teman-teman, ke saudara. Bukan ngapunten nggih, tidak ada istilahnya saya mempunyai story jelek enggak. Ya. Tapi pada saat itu memang sekelas Yuda kok tidak punya uang 20. Dikira ngeprank Ya. Akhirnya waduh mohon maaf, aku ya juga lagi butuh uang Yud, ini mohon maaf lagi gini ya, sudah saya jalani. Dan alhamdulillah yang saya anggap saudara kurang mampu gitu. Ya. Di saat waktu saya jadi pegawai bank, ini ada saudara saya yang saya anggap kurang mampu. Beliaulah yang meminjami saya uang 20.000. Itu di daerah Sidoarjo, Gor situ. Di situ sampai beliau ini nangis kepada saya. Orangnya masih hidup ya? Masih hidup. Tante Lil, namanya Tante Lil. Dia ya ibu rumah tangga. Terus suaminya itu hanya pengantar menjual keripik ceker. Keripik ceker keuntungannya berapa lah. Situ ya wis tak pinjemin 20.000. Dari situ saya terima kasih dan akhirnya saya belikan beras sama telur. Yang penting bisa makan hari itu ya. Iyalah. Urusan besok biar Walah, kalau saya itu iya. wis lillahi ta'ala, percayalah, percaya insya Allah lah anak-anak saya ini yang sudah dijamin sama Allah. Kesehatannya kan seperti itu, makannya sudah dijamin sama Allah. Saya tinggal jalan aja, ikhtiar. Selama saya masih berusaha, insya Allah kasih jalan. Seperti itu. Ya itulah. Jadi tidak langsung. Ya itulah titik nol saya. Titik nol saya setelah saya keluar dari pegawai bank, saya wirausaha. Ya saya tidak punya uang apa-apa. Saya akhirnya teringat pada masa muda saya dulu saat ditinggal almarhum papa. Saya bangun pagi-pagi, mbak saya, adik saya. Tiba-tiba ibu saya ini keluar dari kamar hanya megang uang 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Mbak, Mas, Dek, uangnya mama tinggal 10.000. Mbak kuliah, saya kuliah, adik sekolah. Ya apa? Gimana ini uang 10.000 dibagi? Dari situ saya pamitan sama mama saya, Ma, saya tak izin tidak kuliah dulu. Berhenti dulu gitu. Ya, tidak berhenti, bolos. Hari itu juga saya berhenti dulu, Ma. Saya tak bolos dulu, coba saya tak cari kerjaan.
Alhamdulillah tetangga depan rumah itu kan pengusaha printer, servis printer. Saya belajar ke beliau waktu saat kuliah. Om Ferry, kalau kerjaan ta, benak printer, aku butuh duit. Wes benakno ndek daerah ini Sukodo, jembatan mana Sidoarjo itu? Jembatan layang Sidoarjo itu, Citra Harmoni. Daerah Citra Harmoni situ. Kalian nyervis printer di situ yuk. Gak apa-apa, wis tak modali. Akhirnya saya berangkat ke sana. Beliau adalah dokter. Kenapa Bu? Printernya rusak. Iya Mas, ini loh kertasnya tidak bisa masuk. Gitu, kertasnya kok gak nyantol. Ternyata hanya cukup ditekan 5 kali powernya buat restart. Saya dibayar 325.000. Rezeki. Jadi bayar tekan power 5 kali, saya dibayar 325. Cuma pencet 5 kali. Iya. 350.000. 325.000. Alhamdulillah. Pencet 5 kali. Iya, ternyata butuh di restart doang. Nah, iya. Ya namanya orang ya, kita nggak ngomong dokter itu gaptek enggak. Tapi kan sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi itu pintu rezekinya mungkin. Pintu rezeki dari situ. Tinggal pencet itu. Tinggal pencet 5 kali. Akhirnya, Mas kok cepet? Iya Bu, sudah selesai. Coba dites. Pas secepat itu. Dites ya alhamdulillah. Berhasil. Terus. Sudah Mas. Alhamdulillah saya ini soalnya buat nota pembayaran, Bingung, ya? Iya buat resep kan nggak ada ini ya printernya. Dari situ saya dikasih uang 325. Saya bilang Bang Ferry, sudah ya bawaan. Sudah bawaan. Akhirnya saya pulang bawa uang 325.000. Saya kasihkan mama saya 300.000. Saya butuh uang 25.000. Seperti itu. Nah dari situlah saya akhirnya berpikir tidak ada usaha yang sia-sia. Kalau kita mau bekerja keras, apa yang istilahnya Allah, saya yakin lah kebesaran Allah itu memang benar-benar ada. Seperti itu Mas Jody. Harus kita yakini. Iya. Seperti itu. Luar biasa tamu kita pada hari ini, Mas Kurniawan Yuda. Banyak kisah-kisah inspirasi yang kemudian jadi masukan kita semua. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah dibagi mudah-mudahan bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sukses terus Mas Yuda. Amin, sama-sama. Semoga cita-citanya terkabul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.